Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita pegang buku Coach Builder dari Donald Miller. Fokus kita 8 langkah kunci buat bangun bisnis coaching yang oke punya. Anggap aja kayak ngerakit mesin gitu ya. Miller kasih 8 komponen penting nih. Seringnya kan, coach itu jago banget, tapi bingung gitu gimana bikin jadi bisnis beneran. Ya kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Persis. Yang saya suka dari Miller ini, pendekatannya tuh praktis banget. Bisa langsung dicoba. Ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, tapi ya cetak biru lah. 8 langkah ini nyambung semua, jadi satu sistem gitu. Tujuannya ya mengubah keahlian Anda jadi karir coaching yang jalan terus dan untung juga. Kita coba gali ya inti tiap langkahnya, biar kebayang relevansinya buat Anda. Oke, langkah pertama nih. Ini agak unik ya. Mungkin lawan arus. Kata Miller, jangan cari klien dulu. Loh, malah disuruh tentuin produk Anda dulu. Kenapa gitu ya? Bukannya klien nomor satu. Gini, ini krusial banget karena kuncinya di kejelasan. Kayak restoran deh, menu yang spesifik itu jauh lebih menarik daripada cuma bilang, kami jual makanan. Iya kan? Tawaran coaching yang model retainer tapi nggak jelas gitu, wah itu bikin klien bingung. Malah bisa nurunin nilai Anda. Kalau produknya jelas, Anda jadi lebih pede, klien juga ngerti banget apa yang bakal dia dapat. Contohnya kayak Nicole Berg itu fokus di coaching kebun, atau Break pengalaman lamanya jadi produk coaching spesifik. Intinya spesifik, nilainya jelas, dan terdefinisi gitu. Oke, masuk akal. Produknya jelas nih. Tapi, orangnya datang dari mana? Gimana caranya kita bisa ngumpulin calon klien ini? Nah, di sini pentingnya kita bangun dan kelola daftar kontak, atau sering disebut CRM ya, Customer Relationship Management. Gampangnya sih, ini sistem buat nyatet interaksi kita sama calon klien. Dan jangan malu-malu juga bilang ke orang-orang kalau Anda itu coach, udah punya daftar. Nah, fokusnya itu ngebina hubungan jangka panjang. Pakai komunikasi yang teratur, misalnya email. Tujuannya, kasih nilai terus-menerus secara konsisten. Ini bukan cuma ngumpulin nama doang loh ya, tapi benar-benar bangun semacam pipeline calon klien yang percaya sama kita. Jadi, produk udah, daftar kontak juga udah mulai dibina, tapi gimana nih cara efektif buat nampilin produknya dan bikin orang percaya dalam skala lebih gede? Nah, di sini peran website sama email marketing masuk kan? Tepat sekali, website itu ya etalase utama Anda, tempat Anda pajang menu produk tadi, jelasin cara kerjanya gimana, strukturnya juga mesti jelas, ada headline yang nendang, jelasin masalah klien apa, tawarin solusi Anda, kasih bukti kalau berhasil, kasih rencana kerjanya, sama cara gampang buat kontak, lead generator. Nah, email itu jadi kayak obrolan lanjutannya. Coaching kan butuh komitmen tinggi ya, jadi email fungsinya lebih ke ngebina hubungan, bukan jualan instan. Miller juga saranin kerangka customer is the hero. Maksudnya, cara ngomongnya itu fokus ke klien sebagai pahlawan ceritanya. Anda itu pemandunya, bukan bintang utamanya. Gitu. Pokoknya, komunikasi kudu konsisten dan ngasih nilai. Itu kuncinya. Wah, menarik. Jadi kita udah punya calon klien yang mulai tertarik, mulai percaya. Terus gimana kita nuntun mereka? Dari yang cuma penasaran, jadi oke, saya mau jadi klien. Ada petanya gitu nggak sih? Ada. Ada Miller nyebutnya kayak tangga perjalanan klien gitu. Biasanya lewat 3 tahap. Rasa ingin tahu, curiosity, terus pencerahan, enlightenment, baru deh komitmen. Yang lebih penting lagi itu konsep hierarki produk atau product ladder. Jadi kayak tangga produk gitu, klien bisa masuk di level mana aja. Mungkin dari produk yang harganya lebih ringan dulu, nah terus ada jalur yang jelas buat mereka naik ke level investasi yang lebih tinggi kalau udah siap. Ini cara cerdas banget buat ngembangin bisnis dari klien yang udah ada. Katanya nih, sekitar 10% klien itu mau loh bayar 10 kali lipat buat level berikutnya, asal nilainya emang kerasa jelas banget buat mereka. Strateginya oke, produknya bertingkat. Terus apa? Kan nggak jalan kalau cuma rencana aja ya. Gimana mastiin kita beneran gerak? Nah, bener banget. Makanya langkah ke-6 ini penting. Netapin dan kejar tujuan yang realistis. Fokusnya ke 3 hal utama aja. Pendapatan, revenue yang mau dicapai, jumlah prospek berkualitas, qualified leads yang perlu didapat, sama jumlah produk yang berhasil terjual, produk sold. Tujuan kalau nggak ada aksi, ya cuma mimpi ya kan? Coach itu harus praktekin apa yang diajarin soal bikin tujuan. Dan jangan takut gagal juga, anggap aja bagian dari belajar. Terus tinjau lagi tujuannya, sesuaikan kalau perlu, berkala gitu. Ngomongin coaching, rasanya kerjaan solo banget ya.
Tapi kok langkah ketujuh malah nyaranin bangun atau gabung komunitas coaching? Loh, kenapa tuh? Bukannya malah jadi distraksi? Justru, ini penting banget loh. Komunitas itu banyak gunanya. Bisa buat belajar dari sesama coach, dapat dukungan, ya kan? Biar nggak ngerasa sendirian. Juga biar nggak kejebak ego sendiri. Kita bisa lihat contohnya deh, pelatih hebat kayak Seban atau Belichick, atau investor kayak Buffett. Mereka selalu punya orang-orang buat diskusi, buat jaga perspektif. Jadi komunitas itu vital buat tumbuh jangka panjang. Kalau emang belum ada yang pas, ya Miller malah bilang bangun aja sendiri. Oke. Strategi bisnis udah, komunitas buat support juga ada, tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apa sih yang bikin klien itu bener-bener percaya sama coachnya, mau gitu dipandu? Ini pasti soal soft skills ya? Tepat banget. Ini langkah ke-8. Dan ini, fundamental banget. Sukses coaching itu bukan cuma soal teknik bisnisnya aja. Keterampilan lunak itu nentuin banget. Buku ini nyorot beberapa hal penting. Jadi pemandu yang nunjukin empati sekaligus kompetensi. Sabar, tapi juga gigih dorong klien maju. Terus, jago fasilitasi klien, nemuin jawabannya sendiri lewat pertanyaan. Bukan kita yang dikte. Ciptain rasa aman buat klien cerita apa aja. Sama, bisa ngakuin dan ngerayain perubahan klien. Hubungan yang dibangun itu sama pentingnya deh sama nasihat yang dikasih. Gitu intinya. Jadi, 8 langkah ini mulai dari produk, leads, website, email, tangga klien, tujuan, komunitas, sampai soft skills ini semua nyambung ya. Jadi kayak satu sistem utuh, mesin bisnis coaching gitu. Bukan cuma tips-tips lepas, tapi kerangka kerja yang bisa Anda ikuti. Ini bisa ngebantu banget sih, biar nggak overwhelmed, apalagi kalau baru mulai, atau mau gedein bisnis coaching. Betul, dan ada satu pemikiran penutup yang menurut saya kuat banget dari buku ini. Proses ngejalanin 8 langkah ini tuh bukan cuma soal bangun bisnis keluar aja, tapi ini juga soal transformasi diri Anda sendiri sebagai coach. Setiap langkah yang Anda ambil, yang Anda praktekin, itu ngebentuk Anda. Coba deh, renungin bentar. Dari 8 langkah tadi, mana yang paling kerasa relevan, atau malah, paling menantang buat Anda sekarang? Mungkin ya, mulai dari situ, itu langkah pertama transformasi Anda yang sesungguhnya.